Saatnya Revival Voice. Belajar Teologia bersama Pendeta Esra Soru. Voice. Belajar Teologia bersama Pendeta Esra Soru. SKFM Suara Kupang. Shalom, selamat malam kawan yang ada di rumah ataupun di mana saja kawan berada. Ketemu lagi ya. Seperti biasanya kalau di hari Kamis malam ada Revival Voice for your revival soul. Ada Jessica dan juga Bapak Pendeta Esra Soru yang akan membahas firman Tuhan seperti biasanya. Dan juga nantinya akan ada sesi tanya jawab untuk kawan yang ingin bertanya lebih lengkap lagi atau lebih jelas lagi, baik mengenai topik kita malam hari ini ataupun juga mengenai hal-hal di luar topik. Dan untuk malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama Bapak Pendeta Esra dengan tema pengakuan iman dan subtemanya naik ke surga. Ya, dan sekali lagi dengan tema pengakuan iman dan subtema naik ke surga. Baik kawan, sebelum kita memulai belajar firman Tuhan kita malam hari ini, kita akan berdoa dan Bapak Pendeta Esra akan memimpin kita dalam doa. Baik pendengar sekalian, mari kita berdoa. Tuhan, kami datang pada malam hari ini berterima kasih untuk kesempatan satu kali lagi kami belajar firman Tuhan melalui program Revival Voice ini. Kami menyerahkan program ini, Tuhan pimpin dari awal sampai akhir. Kami yang bertugas di studio maupun juga semua pendengar yang mengikuti siaran ini, baik lewat pesawat radio maupun lewat internet, streaming, kami taruh semua dalam tangan Tuhan. Tuhan boleh menolong kami sekalian supaya betul-betul siaran hari ini boleh disampaikan dengan baik. Ada berkat firman Tuhan yang akan diberikan kepada kami mendapatkan berkat rohani melaluinya. Kami mohon Tuhan mengampuni dosa dan salah kami, supaya tidak menghalangi kami di dalam mendapatkan berkat firman Tuhan. Dan kami menyerahkan pembahasan kalimat pengakuan iman rasuli ini, maupun juga session tanya jawab nanti. Tuhan boleh pimpin, Tuhan boleh arahkan setiap pertanyaan dan jawaban supaya membuat kami semakin mempunyai pengertian firman Tuhan yang lebih lengkap. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan menolong kami sekalian, dan juga supaya peralatan yang kami pakai maupun juga pemancar semua bisa berjalan dengan baik, sehingga tidak menghalangi kami, siaran ini tidak menjadi terhalang karena semuanya itu. Kami serahkan, Tuhan pimpin kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, amin. Dan kita akan belajar firman Tuhan dengan Bapak Pendeta Esra dengan tema pengakuan iman, dan kita sampai di perkataan naik ke surga untuk pengakuan iman kita. Baik Bapak Pendeta, silahkan. Ya, kita masuk pada pengakuan iman rasuli kita, dan ini adalah bagian yang ke-9, ya, bagian yang ke-9 dari pengakuan iman rasuli. Dan sampai pada kalimat naik ke surga. Ya, kita ingat kata-kata pengakuan iman rasuli kita ya. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga. Jadi hari ini saya hanya khusus membahas kata-kata naik ke surga. Nah, saudara-saudara, Yesus yang telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga, lalu selama 40 hari dia menampakkan diri itu, dia lalu akhirnya naik ke surga. Nah, Kristus naik ke surga ini adalah satu peristiwa yang bersifat historis. Ini bukan perumpamaan, ini bukan ilustrasi dan sebagainya. Ini perlu saya tekankan karena teolog liberal biasanya tidak mempercayai historitas dari peristiwa ini. Ada yang mengatakan bahwa kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus bukan peristiwa historis. Itu hanya metafora belaka. Atau bahkan ada juga yang menganggap bahwa kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga itu hanya sebagai gambaran dari peningkatan kualitas diri. Misalnya, kalau diberikan ilustrasi oleh mereka, kalau anak
dari kelas 1 naik kelas 2 bukan berarti dia dari lantai 1 lalu naik menjadi ke lantai 2. Tidak, tapi tingkatannya saja yang berbeda, tapi tempatnya tidak. Nah, itu pandangan-pandangan dari teolog-teolog liberal. Tapi bagi saya, Lukas menceritakan kenaikan Kristus ke surga, baik dalam Injil Lukas maupun juga Kisah Para Rasul. Dan karena peristiwa kenaikan Kristus ke surga itu ada dalam kitab suci atau dalam firman Tuhan, maka tidak percaya pada kenaikan Kristus ke surga itu adalah sama dengan tidak percaya kepada kitab suci atau firman Tuhan. Dan menurut saya itu harus diartikan sebagai sebuah peristiwa sejarah, sebuah peristiwa historis, sebuah peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi. Nah, kita akan masuk lebih dalam tentang kenaikan Kristus ke surga ini, dan ada beberapa hal yang akan saya bahas soal kenaikan Kristus ke surga ini. Pertama, saudara, kita akan melihat hal-hal yang terjadi saat Kristus naik ke surga. Apa yang terjadi pada waktu Yesus naik ke surga? Minimal ada 2 hal yang terjadi pada waktu Kristus naik ke surga. Yang pertama adalah terjadinya perpindahan tempat. Nah, ini bertentangan dengan pendapat teologi liberal yang sudah saya sebutkan tadi. Perlu dicamkan bahwa surga itu bukan sekedar suatu kondisi, tapi itu betul-betul suatu tempat. Ada orang yang menganggap bahwa surga hanya satu kondisi. Kalau kita senang, kita bahagia, kita happy-happy, nah dikatakan bahwa kita sudah menikmati surga. Tapi kalau kita menderita, kita mengalami sengsara, kita mengalami sakit penyakit yang berat, kita mengalami persoalan yang super berat, dianggap bahwa kita sudah mengalami neraka. Tapi saudara-saudara, surga dan juga neraka itu adalah betul-betul satu tempat. Ya, bukan hanya sekedar satu kondisi. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang kedua dan yang ketiga dikatakan demikian. Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Disebut tempat. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi dalam ayat 2 dan ayat 3 Yohanes pasal 14 ini, kata tempat itu muncul 5 kali. Dan itu jelas menunjukkan bahwa surga itu adalah suatu tempat. Charles Hodge, seorang teolog reform, dia mengatakan itu merupakan perpindahan tempat dari pribadinya, dari satu tempat ke tempat yang lain, dari bumi ke surga. Karena itu surga adalah satu tempat. Jika Kristus mempunyai tubuh yang sungguh-sungguh, tubuh itu harus menempati suatu ruangan atau tempat tertentu. Dan di mana Kristus ada, disitulah surga orang Kristen. Teolog yang lain bernama Herman Hoeksma dalam bukunya Reform Dogmatis, dia mengatakan surga adalah tempat tertentu, bukan semata-mata suatu kondisi atau keadaan. Jadi hal pertama yang terjadi pada waktu Kristus naik ke surga, ini betul-betul pertama adalah perpindahan tempat. Yang kedua adalah, yang terjadi pada waktu Yesus naik ke surga adalah terjadi perubahan atau pemuliaan lebih lanjut daripada hakikat manusia Kristus. Nah, kalau kita belajar tentang Kristologi, maka kita akan mengenal 2 istilah. Yang pertama adalah humiliation of Christ atau perendahan Kristus. Kristusnya dari tempat tinggi dia direndahkan. Itu direndahkan, tahap-tahap itu adalah pada waktu inkarnasi. Atau dia menjelma jadi manusia pada waktu Natal, dia menderita, dia mati, dia dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Itu adalah perendahan Kristus, humiliation of Christ. Tapi setelah itu ada tahap yang kedua namanya exaltation of Christ, pemuliaan Kristus. Dan itu dimulai dengan kebangkitan. Jadi kebangkitan itu adalah tahap awal dari pemuliaan Kristus, dan naik ke surga merupakan pemuliaan yang lebih lanjut. Jadi dengan kata lain adalah bahwa dengan naik ke surga, Kristus itu mengalami pemuliaan yang lebih lagi dari sekedar kebangkitan. Nah, dengan kata lain juga adalah perubahan atau pemuliaan itu dimulai saat kebangkitan dan disempurnakan pada waktu dia naik ke surga. Nah, untuk ini kita perlu memperhatikan beberapa ayat. Yohanes pasal yang ke-7 ayat 39 dikatakan demikian. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Roh Kudus belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Kata dimuliakan di sini, ini jelas menunjuk pada kenaikan ke surga. Jadi kalau Yesus belum naik ke surga, Roh Kudus belum datang.
Lalu Yohanes pasal 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku mengutus dia kepadamu. Jadi jelas di sini bahwa sesuai dengan Yohanes 7 ayat 39, Yohanes 16 ayat 7 ini harus diartikan juga bahwa Yesus naik ke surga itu merupakan satu tindakan pemuliaan dan olehnya Roh Kudus lalu dicurahkan. Nah, sejumlah ayat juga memperlihatkan bahwa ternyata setelah naik ke surga, Yesus yang tampil itu, dia tampil lebih mulia dibandingkan dengan pada waktu dia ada di bumi. Dia kelihatan begitu bersinar. Memang dia pemuliaan sudah mulai pada waktu dia bangkit. Tapi pada waktu dia naik ke surga, pemuliaannya begitu bertambah menjadi sempurna sehingga kalau dia dilihat begitu mulia. Kisah 9 ayat 3 sampai ayat yang kelima ini peristiwa di mana Paulus melihat Kristus ya. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Dia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saudara lihat ayat ini. Ini Yesus menampakkan diri kepada Paulus. Tapi dikatakan bahwa yang dilihat oleh Paulus adalah tiba-tiba cahaya memancar dari langit. Itu pasti cahaya Yesus. Nah, lalu dikatakan ayat 4, dia rebah ke tanah. Saudara, pada waktu Yesus bangkit, dia menampakkan diri. Tapi waktu Yesus bangkit menampakkan diri, tidak pernah itu menyebabkan orang rebah. Tapi di sini jelas bahwa Paulus sampai rebah. Cahaya memancar dari langit. Ini berarti bahwa kelihatannya Yesus lebih mulia lagi. Sejak dari dia bangkit, dia naik ke surga. Setelah naik ke surga, penampakan dirinya terlihat dia begitu mulia dibandingkan dengan setelah dia bangkit. Kisah 22 ayat 8, 6-8, masih juga pengalaman Rasul Paulus. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah. Aku mendengar suatu suara berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, aku Yesus dari orang Nazaret yang engkau aniaya. Tadi dikatakan tiba-tiba cahaya memancar dari langit. Tapi di kisah 22 memancar cahaya yang menyilaukan dari langit. Ini pasti bicara tentang Kristus. Jadi Kristus yang sudah naik ke surga, jikalau dia menampakkan diri dengan suatu pemandangan yang jauh lebih mulia setelah dia bangkit. Wahyu pasal 1 ayat 12 hingga ayat yang ke-16. Lalu aku berpaling untuk melihat. Ini penglihatan Yohanes ya, Rasul Yohanes. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia. Ini pasti Yesus. Berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki. Dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah. Dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya dia memegang 7 bintang. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Saudara, penampakan seperti ini tidak pernah ada, tidak pernah terjadi sepanjang Yesus ada di bumi. Sejak dari dia turun dari surga, dia berinkarnasi, dia melayani selama 3 tahun. Dia mati, dia bangkit. Tidak pernah ada penglihatan semacam ini. Tapi penglihatan semacam ini, gambaran diri seperti ini, itu baru terjadi setelah dia naik ke surga. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa setelah naik ke surga, Kristus ini mengalami suatu pemuliaan yang jauh lebih sempurna dibandingkan dengan pemuliaan yang dia terima pada waktu dia bangkit. Jadi di sini pada waktu Yesus naik ke surga ada 2 hal yang terjadi. Pertama, ini betul-betul suatu perpindahan tempat, dan yang kedua terjadi pemuliaan yang lebih lagi dibandingkan dengan sekedar dia bangkit. Itu hal yang terjadi pada waktu Yesus naik ke surga. Sekarang hal kedua yang akan saya bahas adalah tujuan Kristus naik ke surga. Apa sebenarnya tujuan Tuhan Yesus naik ke surga? Ada beberapa tujuan Yesus naik ke surga. Pertama adalah untuk menunjukkan bahwa misinya untuk menebus dosa sudah selesai.
Misinya untuk menebus dosa sudah selesai. Perhatikan Yohanes pasal 17 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa penyelesaian pekerjaan dijadikan dasar oleh Yesus untuk meminta Bapa mempermuliakan dirinya. Aku telah mempermuliakan engkau dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku. Permuliakanlah aku padamu. Ya, sekali lagi, ayat ini menunjukkan bahwa ketika Yesus selesai melakukan pekerjaannya, dia meminta Bapa memuliakan dirinya. Bapa yang mengutus Yesus untuk turun ke dunia dan membereskan dosa manusia pasti tidak akan mau terima Yesus kembali ke surga atau mempermuliakan Yesus kalau misi atau pekerjaan Yesus itu belum selesai. Jadi andai kata ada satu dosa saja dari orang-orang pilihan yang belum dibereskan oleh Yesus, maka dia tidak mungkin diterima oleh Bapa di surga. Bahwa Bapa menerima Yesus kembali ke surga atau mempermuliakan Yesus menunjukkan misi penebusan dosa manusia itu memang sudah selesai. Dan ini cocok dengan kata-kata Yesus di atas kayu salib. Sudah selesai. Jadi, sama seperti kebangkitan. Kenaikan Yesus ke surga juga merupakan fakta atau faktor yang menjamin bahwa semua dosa orang percaya sudah beres. Dan dengan demikian juga menjamin keselamatan orang percaya. Karena itu saudara, jangan pernah ragu-ragu tentang kepastian keselamatan saudara. Kalau memang saudara adalah orang yang sungguh-sungguh percaya, kalau memang saudara betul-betul sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan pernah ragu-ragu tentang keselamatan saudara. Tidak ada dosa yang dapat membuang saudara ke neraka, karena Kristus telah menanggung semuanya sampai tuntas. Jadi ini tujuan pertama dia naik ke surga, menunjukkan misi penebusan dosa sudah selesai. Kedua, dia naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Yohanes pasal 14 ayat 23. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan padamu. Sebab aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, perlu diingat bahwa tempat yang Kristus siapkan di surga bagi kita itu juga, dia bilang, dia pergi menyediakan tempat bagi kita. Tetapi tempat yang Kristus siapkan bagi surga, bagi kita di surga itu juga tergantung hidup kita di dunia ini. Surga itu anugerah, gratis. Tapi tempat di surga itu tergantung hidup kita. Dengan percaya kepada Yesus, bisa dikatakan kita mungkin sudah punya coupling ikut surga ya. Tapi bagaimanapun juga bangunan rumah kita di surga tergantung dari hidup kita di dunia ini. Dalam Wahyu 22 ayat 12 dia bilang, aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi surga itu gratis, tapi upah di surga itu tergantung dari perbuatan kita. Yeremia pasal 17 ayat 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Lalu 2 Korintus 5 ayat 10 berkata, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi saudara, dari semua ayat ini terlihat bahwa baik dalam menghukum maupun dalam memberi pahala, Tuhan memberikan menurut perbuatan atau kehidupan orangnya. Jadi ini jelas berbeda satu sama lain. Keadilan Allah mengharuskan dia memang melakukan itu. Karena itu saudara, di surga nanti itu ada tingkatan-tingkatan ya. Tidak berarti di surga kita sama rata semua. Tidak, ada tingkatan. Bahwa di surga ada tingkatan juga ditunjukkan lewat Matius pasal 5 ayat 19. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah dari hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian pada orang lain, dia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, dia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Ada tempat yang paling rendah, ada tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Itu berarti di surga itu bertingkat-tingkat.
Jadi kehidupan kita sebanding dengan kehidupan kita di surga nanti. Itu sebanding dengan kehidupan kita di dunia. Atau juga ada orang yang mengatakan bahwa di surga nanti, rumah kita di surga nanti tergantung dengan bahan bangunan yang kita kirim kepada Yesus untuk membangun rumah kita di surga. Karena itu makin kita beriman, makin saleh, makin sungguh-sungguh melayani Dia, makin berkorban bagi Dia, makin bagus rumah kita di surga nanti yang disediakan oleh Kristus. Sebaliknya, kalau saudara asal percaya kepada Yesus tapi dalam dunia ini, saudara terus tidak memikirkan pekerjaan Tuhan, saudara jangan kaget kalau di surga nanti saudara tidak mendapatkan rumah yang bagus, tapi mungkin saudara hanya dapat tenda saja. Louis Berkhof mengatakan, tetapi di sana ada tingkat-tingkat yang berbeda, baik tentang kebahagiaan di surga maupun hukuman di neraka. Dan tingkat-tingkat ini akan ditentukan oleh apa yang dilakukan dalam daging atau dalam tubuh. Jadi Kristus memang naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Tapi seperti apa tempat itu di sana, itu tergantung dari hidup kita masing-masing di dunia. Yang ketiga, Kristus naik ke surga itu untuk menunjukkan bahwa kita yang percaya kepadanya juga akan naik ke surga. Ini tujuan ketiga dia naik ke surga. Saudara, kalau kita memperhatikan ya, Yohanes pasal 14 ayat 23 tadi dibilang ya, apabila aku pergi ke situ, aku menyediakan tempat bagimu. Aku datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Ya, jadi kelihatannya orang percaya juga akan pergi ke surga dan kenaikan Kristus ke surga menjadi polanya. Seperti kebangkitan. Kebangkitan Kristus merupakan pola. Kalau kita mati bersama Kristus, kita juga bangkit bersama Dia. Tapi kalau Dia naik ke surga, kita juga akan naik ke surga seperti Dia naik ke surga. Ya. Dalam Efesus pasal 2 ayat 6, dan di dalam Kristus Yesus Dia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ya, seperti kebangkitannya, demikian juga kenaikannya merupakan pola yang akan diikuti oleh orang-orang yang percaya kepada Dia. Lalu yang keempat, tujuan keempat Kristus naik ke surga adalah supaya Dia memberikan Roh Kudus bagi kita. Yohanes pasal 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini padamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Saudara-saudara, apa sebabnya Roh Kudus tidak bisa turun kecuali Kristus naik ke surga? Itu tidak pernah dijelaskan secara eksplisit dalam kitab suci. Mungkin karena Roh Kudus berfungsi untuk menerapkan karya penebusan Kristus kepada manusia. Sehingga selama karya penebusan belum selesai, Roh Kudus tidak akan diturunkan. Yang jelas, Yesus menyatakan Dia harus naik ke surga, barulah Roh Kudus bisa turun. Dengan demikian, Yesus tidak lagi menyertai orang percaya secara jasmani, tapi secara rohani melalui Roh Kudusnya. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16, Yesus bilang, aku akan minta kepada Bapa. Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Dia menyertai kamu selamanya. Ayat 18-nya, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali padamu. Yesus datang kembali kepada orang percaya. Datang kembali dalam rupa apa? Dalam Roh Kudus. Dengan demikian, Dia bisa menggenapi janji-janji di dalam ayat-ayat seperti di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Atau Dia bilang di dalam Matius pasal 28 itu ya, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Jadi inilah 4 tujuan Kristus naik ke surga, yaitu untuk menunjukkan misi penebusan dosa sudah selesai. Lalu kedua, mempersiapkan tempat di surga bagi kita. Yang ketiga, menunjukkan bahwa kita yang percaya juga akan naik ke surga. Dan yang keempat, supaya Roh Kudus turun. Itu hal kedua. Hal ketiga yang perlu saya beritakan pada kita hari ini adalah tentang bagaimana tanggapan kita terhadap Kristus yang naik ke surga. Ya, saudara, kalau kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-10-11, pada waktu peristiwa cerita Yesus naik ke surga. Waktu Yesus terangkat ke surga di awan-awan, terjadi sesuatu yang menarik dalam ayat 10-11. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Dia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Jadi
murid-murid Yesus ini waktu Yesus naik ke surga memandang langit. Terus, tapi mereka ditegur oleh malaikat. Kata-kata itu, hai orang-orang Galilea. Itu untuk mengingatkan mereka bahwa belum waktunya masuk surga. Mereka masih orang Galilea. Mereka masih hidup di dunia ini. Karena itu, selama belum pergi ke surga, marilah mereka melakukan hal-hal yang positif, menabur banyak sampai mereka bisa pergi ke surga. Menabur lebih banyak. Jadi hal yang kita lakukan pertama adalah jangan hanya merenungkan ke surga dan tidak melakukan apa-apa. Kita memang akan pergi ke surga. Tapi selama kita belum pergi ke surga, marilah kita melakukan banyak hal positif. Dan yang kedua yang perlu kita lakukan adalah kita harus rajin memberitakan Injil. Ya, karena pada waktu Yesus naik ke surga, sebelum Yesus naik ke surga, dia memberikan perintah bahwa murid-murid akan diberikan Roh Kudus dan mereka harus bersaksi memberitakan tentang Injil Yesus Kristus mulai dari Yerusalem, lalu Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi itulah tanggapan yang harus kita berikan. Yesus sudah mati, sudah bangkit, naik ke surga, dan dia sudah menyelesaikan pekerjaan penebusan bagi kita. Kalau sampai sekarang saudara belum percaya kepada Yesus, cepatlah saudara percaya kepada dia, karena dia menjamin bahwa sama seperti dia naik ke surga, demikian juga saudara akan naik ke surga. Kalau saudara sudah percaya dan sudah diselamatkan, berusahalah lebih banyak mengarahkan pikiran ke surga, bukan kepada dunia ini, dan hidup sesuai dengan pikiran itu. Dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 1 dan sampai ayat yang 4 dikatakan, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara di atas itu, bukan di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan dia dalam kemuliaan. Inilah pelajaran atau respon yang harus kita berikan berkenaan dengan fakta kenaikan Kristus ke surga. Demikianlah apa yang saya sampaikan tentang Kristus naik ke surga. Tuhan memberkati saudara sekalian. Iya, kawan, itu dia pelajaran firman Tuhan kita untuk malam hari ini. Dan seperti biasanya kalau sesudah belajar firman Tuhan, kita membuka sesi tanya jawab untuk kawan. Bisa di line SMS kita, bisa juga di line Facebook kita. Kalau di line SMS di 0821 4494 2696. Sekali lagi line SMS kita 0821 4494 2696. Atau di line Facebook kita juga bisa. Jessica udah type di situ SKFM Suara Kupang, Facebook kita jangan lupa. Atau bisa juga di line telepon kita di 038084311166 ya. Dan untuk tema kita malam hari ini mengenai pengakuan iman dengan kalimat naik ke surga. Boleh kawan ingin bertanya mengenai tema kita malam hari ini, atau ingin bertanya lebih lengkap atau lebih jelas lagi, mungkin ada pertanyaan yang ingin kawan tanyakan di luar daripada tema kita malam hari ini, silakan langsung ke line Facebook kita, SMS atau line telepon. Setelah satu pujian dari Asmiranda dan Jonas, Jessica dan juga Bapak Pendeta Esra akan kembali untuk menjawab pertanyaan dari kawan. Dan kita masih di Revival Voice. Untuk kawan yang baru saja bergabung bersama kami di 96 SKFM, kita sudah belajar firman Tuhan bersama Bapak Pendeta Esra Soru, dan kita masuk dalam sesi tanya jawab. Dalam sesi tanya jawab, kawan boleh bertanya mengenai firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Esra dengan tema pengakuan iman dan kalimat naik ke surga, atau kawan juga bisa bertanya mengenai pertanyaan-pertanyaan lainnya yang berada di luar tema kita malam hari ini. Di line SMS kita sudah ada SMS-SMS yang masuk. Oh ya, Jessica mau ingetin buat kawan yang pengen SMS di line 0821 4494 2696. Sekali lagi, line SMS kita 0821 4494 2696. Atau bisa juga melalui Facebook kami di SKFM Suara Kupang. Jessica langsung ke line SMS, sudah ada beberapa SMS yang masuk. Shalom, selamat malam Bapak Pendeta, mau tanya apakah ketika Yesus naik ke surga, Yesus naik dalam wujud roh ataukah utuh
seperti manusia yang ada dagingnya. Karena dalam Lukas 24 ayat 42 sampai dengan 43, Yesus sama seperti kita. Terima kasih atas penjelasannya dari Rini di Manutapen. Ya, pada pelajaran minggu lalu saya sudah jelaskan ya, bahwa pada waktu Yesus bangkit, terjadi perubahan pada tubuhnya, di mana tubuhnya itu di-upgrade, atau tubuhnya itu yang dalam bahasa Alkitab disebut sebagai tubuh kemuliaan. Nah, dalam tubuh kemuliaan itu, minggu lalu saya jelaskan ya, bahwa ada ayat-ayat tertentu yang mengatakan Yesus adalah yang pertama bangkit, yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Kalau kita memikirkan bahwa bangkit itu hanya sekedar bersatu kembalinya tubuh dan jiwa yang tadinya terpisah, maka ternyata sebelum Yesus bangkit itu sudah ada banyak orang bangkit. Kira-kira 7 kasus kebangkitan sudah mendahului kebangkitan Yesus. Tapi kalau begitu, mengapa Yesus disebut sebagai yang pertama kali bangkit? Karena dia punya pengertian yang berbeda. Pertama adalah bahwa Yesus itu adalah yang pertama kali bangkit dan tidak pernah mati lagi. Kalau yang lain bangkit tapi masih mati. Tapi Yesus yang pertama bangkit dan tidak mati. Kedua, Yesus adalah yang pertama kali bangkit dan mengenakan tubuh kemuliaan, di mana tubuhnya di-upgrade. Kita lihat bahwa pada waktu Yesus bangkit, dia agak sukar dikenali. Bahkan Maria Magdalena pun menyangka dia adalah penunggu taman. 2 orang yang berjalan ke Emmaus pun agak tidak mengenali dia. Nah, lalu di Markus pasal 16 dikatakan dia menampakkan diri dalam rupa yang lain. Dan nanti di Filipi dikatakan bahwa dia akan mengubah tubuh kita menjadi tubuh yang mulia, tubuh yang serupa dengan tubuhnya yang mulia. Jadi dengan kata lain, Kristus setelah bangkit tubuhnya itu di-upgrade. Tubuh ini betul-betul tubuh, bukan roh. Minggu lalu kan ada yang tanya, apakah itu roh atau tidak bisa dipegang? Ini betul-betul tubuh, bisa dipegang. Dia sempat makan ikan goreng lagi. Dia bilang, lihatlah tubuhku hampir tidak punya tulang dan daging seperti yang kamu lihat padaku. Berarti ini betul-betul tubuh, tapi tubuhnya sudah di-upgrade sehingga tubuh itu bisa tembus tembok. Pada waktu murid-murid ada dalam ruangan, tiba-tiba dia bisa muncul. Lalu tiba-tiba dia bisa hilang begitu saja. Jadi ini betul tubuh. Tapi ini bukan roh, tapi tubuh yang sudah di-upgrade. Nah, dengan tubuh seperti itulah dia terangkat ke surga. Nanti itu menjadi pola, sehingga waktu kita ke surga pun kita akan mengenakan tubuh yang sama seperti tubuh Kristus yang dibangkitkan, yaitu tubuh kemuliaan. Jadi dia naik ke surga bukan dalam rupa roh, tapi dia betul-betul sebagai seorang manusia dengan tubuh yang telah dimuliakan atau di-upgrade, itu tubuh kemuliaan. Oke, baik Rini, itu dia penjelasan dari Bapak Pendeta ya. Jadi Tuhan Yesus naik dengan tubuh kemuliaan. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Shalom Bapak Pendeta, apakah teologi sukses atau kemakmuran itu alkitabiah? Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus membuat mujizat. Oh, ini pertanyaan yang berbeda lagi Bapak. Jadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah teologi sukses atau kemakmuran itu alkitabiah? Ya, teologi sukses atau teologi kemakmuran itu satu teologi yang populer tahun 90-an. Dan mengatakan bahwa karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kaya, Tuhan kita adalah Tuhan yang adalah Raja yang kaya, maka kita ini anak Tuhan. Kalau Tuhan kita Raja, kita ini kan mesti anak Raja. Nah, mana ada anak Raja miskin? Kalau kita sampai miskin, itu sama dengan kita mempermalukan Bapak kita yang adalah Raja. Nah, karena itulah maka mereka mengatakan bahwa orang Kristen itu harus kaya, harus makmur, dan juga termasuk harus sehat. Maka orang-orang seperti Paul Yonggi Cho itu adalah orang-orang yang memegang pemahaman tentang teologi kemakmuran ini. Ya, teologi kemakmuran ini juga Norman Vincent Peale, juga Benny Hinn, Robert Schuller, itu adalah orang-orang yang dengan paham teologi kemakmuran. Nah, mereka mengatakan bahwa jadi orang Kristen itu harus sehat, harus makmur, harus betul-betul sukses di dalam hidupnya, dan itu semua bicara tentang sukses secara materi. Mereka bukan bicara sukses secara rohani, tapi mereka bicara sukses secara materi. Nah, ada kutipan-kutipan tentang mereka, bagaimana ungkapan atau pernyataan-pernyataan dari orang-orang penganut teologi kemakmuran. Mereka misalnya ada yang mengatakan bahwa kalau
pengusaha saja bisa naik baby Benz. Mengapa anak-anak raja tidak? Ya, Fred Pritz, seorang dalam bukunya mengatakan bahwa kalau mafia bisa naik mobil Lincoln Continental, mengapa anak-anak raja tidak? Kenneth Hagin mengatakan Tuhan menghendaki anak-anaknya makan makanan yang terbaik, berpakaian-pakaian yang terbaik, mengendarai mobil yang terbaik, menghendaki mereka memperoleh segala sesuatu yang terbaik. Itu kata-kata Kenneth Hagin. Kata-kata Oral Roberts mengatakan, saya melihat Tuhan menghendaki kita kaya. Sebab itu saya mulai mengkhotbahkan kekayaan orang Kristen. Saya memberitahu orang-orang bahwa Tuhan menginginkan mereka menjadi kaya melalui iman mereka. Lalu Edwin Louis Cole mengatakan, Tuhan menghendaki Anda menjadi makmur dalam segala kehidupan Anda. Apakah Anda sudah siap jadi makmur? Apakah Anda butuh hidup makmur? Maka hendaklah Anda hidup makmur. Lalu Benny Hinn mengatakan, saya tidak membutuhkan emas di surga. Saya mesti memilikinya sekarang. Nah, ini adalah paham teologi kemakmuran. Nah, apakah Alkitabiah? Mereka memang seringkali mengutip ayat-ayat yang mendukung pemahaman mereka. Ya, mendukung pemahaman mereka teologi kemakmuran. Misalnya, mereka mengatakan Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Nah, ini Tuhan menjanjikan semuanya akan ditambahkan. Jadi Tuhan akan tambahkan rumah, Tuhan akan tambahkan pesawat, helikopter, mobil, dan kapal pesiar, dan sebagainya. Tapi jelas itu penafsiran yang ngawur, saudara ya. Penafsiran yang melupakan konteks. Karena Matius pasal 6 ayat 33 itu terletak dalam perikop Matius 6 ayat 25 sampai 34. Di mana bicara tentang hal kekhawatiran. Nah, kalau kita baca ayat di sana dikatakan, janganlah kamu khawatir akan apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Jangan khawatir akan makan, minum, pakai. Lalu dikatakan semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Semuanya itu apa? Makan, minum, pakai. Nah, lalu dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Semuanya apa? Makan, minum, pakai. Jadi semuanya itu sesuai konteks itu adalah kebutuhan hidup hari-hari, makan, minum, pakai. Itu Tuhan memang jaminkan. Cari dahulu kerajaan Allah, semua Tuhan tambahkan. Tidak omong mobil, kapal pesiar, pesawat pribadi di situ. Nah, itu artinya itu memperkosa ayat. Mereka mengartikan ada Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Yohanes 10 ayat 10 di sana dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Nah, ini Tuhan berjanji kita mempunyai hidup dan hidup dalam kelimpahan. Nah, maka orang Kristen harus hidup dalam kelimpahan. Ini lagi-lagi ngawur, saudara ya. Karena kalau dikatakan begini ya, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Hidup apa? Orang-orang itu kan sudah hidup secara jasmani, mereka bernapas. Tapi Yesus bilang, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Berarti hidup yang Yesus bawa ini bukan hidup jasmani. Karena Yesus tidak datang pun mereka sudah hidup secara jasmani. Kalau begitu hidup yang Yesus bawa ini harus hidup secara rohani, bukan hidup jasmani. Kalau begitu, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dalam segala kelimpahan, itu menunjukkan kehidupan secara rohani. Ini juga ditunjukkan dalam bahasa Yunani yang dipakai. Karena untuk kata hidup itu, dalam bahasa Yunani ada dua kata yang sama-sama artinya hidup. Yang pertama itu artinya bio, kata bio itu artinya hidup, tapi hidup jasmani. Ya, bio, makanya muncul kata biologi, itu kan ilmu hayat, ilmu hidup. Tapi kata yang kedua itu adalah zoe. Kata zoe itu hidup, tapi hidup yang lebih dari sekedar hidup jasmani, itu hidup rohani. Nah, kata Yunani yang dipakai di dalam Yohanes 10 ayat 10 ini bukan bio, tapi zoe. Sehingga itu menunjuk pada arti hidup secara rohani. Lalu juga, jadi dengan kata lain, tafsiran mereka terhadap ayat seperti ini, itu jelas salah. Ya. Lalu, mereka juga menafsirkan menggunakan ayat 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Dia yang oleh karena kamu menjadi miskin supaya sekalipun ia kaya, supaya
kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi Yesus miskin supaya kita jadi kaya. Nah itu makanya orang Kristen mesti kaya. Lagi-lagi penafsiran yang ngawur yang tidak memperhatikan konteks. Karena ini 2 Korintus 8 ayat 9. Kalau kita memperhatikan konteksnya, maka jelas konteksnya itu bukan bicara tentang kaya secara jasmani. Tapi ini bicara tentang kaya secara rohani. Di dalam ayat misalnya ayat 7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Kaya itu dijelaskan dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan, untuk membantu dalam kasihmu terhadap kami. Demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Itu ayat 7. Nah lalu ayat 9-nya. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun dia kaya, supaya kamu menjadi kaya karena kemiskinannya. Pasti menunjuk kepada kaya iman, kaya perkataan, pengetahuan, kesungguhan membantu dalam kasih. Seperti yang dibicarakan dalam ayat 7. Jadi konteksnya tidak bisa diartikan kaya jasmani. Nah ini menunjukkan bahwa teologi kemakmuran itu memperkosa banyak ayat, pelintir banyak ayat, memanfaatkan banyak ayat untuk menjadi teologi yang akhirnya menyimpang. Ya, dan jadi jelas bahwa kalau dikatakan Alkitabiah, menurut saya itu sangat tidak Alkitabiah. Itu dihasilkan, teologi itu dihasilkan dari penafsiran Alkitab yang sembarangan saja. Jadi jangan percaya teologi kemakmuran. Tuhan Yesus saja miskin di dunia ini. Dia bilang anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Iya, baik. Itu dia penjelasan dari Bapak Pendeta Esra dan kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Selamat malam Bapak Pendeta, saya ingin bertanya mengenai ayat Yohanes 1 ayat 18 dan juga Yohanes 6 ayat 46. Dalam ayat tersebut berkata bahwa tidak ada yang melihat Bapa selain anak tunggalnya. Lalu bagaimana dengan Allah yang berhadapan atau menampakkan diri pada Musa dalam kitab Keluaran atau Perjanjian Lama? Apakah itu Allah Bapa ataukah Tuhan Yesus? Dari Yulan. Coba ulang pertanyaannya. Mengenai ayat Yohanes 1 ayat 18 dan juga Yohanes 6 ayat 46. Dalam ayat tersebut berkata bahwa tidak ada yang melihat Bapa selain anak tunggalnya. Lalu bagaimana dengan Allah yang berhadapan atau menampakkan diri pada Musa dalam kitab Keluaran ataupun Perjanjian Lama? Apakah itu Allah Bapa ataukah Tuhan Yesus? Kalau kita melihat ya, bahwa kalau kita membaca kisah di mana Musa itu melihat Tuhan ya, itu tidak pernah Musa itu dianggap melihat Tuhan sungguh-sungguh ya. Tapi kalau saudara membaca dalam kisah Perjanjian Lama, dikatakan bahwa pada waktu aku melewati, Tuhan hanya menyuruh untuk melihat belakangnya saja ya. Jadi tidak pernah ada orang yang sungguh-sungguh melihat Tuhan dalam kemuliaan yang sesungguhnya, itu tidak pernah ada. Kalau ada itu bisa mati ya, menurut firman Tuhan dalam Perjanjian Lama itu mati. Hukumannya akibatnya adalah mati. Dan karena itu maka tidak pernah ada orang bisa lihat Tuhan dalam keseluruhan kemuliaannya secara sempurna. Itu tidak ada. Musa pun hanya diizinkan lihat belakangnya saja. Kalaupun di dalam ayat-ayat yang lain dikatakan bahwa Tuhan berhadapan muka dengan muka, tetap itu tidak bisa diartikan sebagai seluruh atau kesempurnaan kemuliaan. Kalau ada seperti itu bisa mati. Jadi hanya Yesus Kristus, anak tunggal Allah dan juga pribadi kedua dari Tritunggal, dialah yang sungguh-sungguh mengenal Allah. Dan dia lalu akhirnya datang ke dalam dunia, lalu memperkenalkan Allah kepada kita, mewahyukan Allah kepada kita, sehingga kita lalu bisa mengenal Allah itu melalui Yesus Kristus. Jadi kalau dibilang tidak bisa melihat Allah, itu dalam artian melihat Allah dalam kesempurnaan kemuliaannya. Itu memang tidak pernah ada. Ya, lanjut lagi di pertanyaan berikutnya di line SMS kita. Selamat malam Bapak Pendeta. Mohon jelaskan mengenai ayat Yohanes 1 ayat 14 yang berkata firman menjelma menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14 yang berkata firman menjelma menjadi manusia, Bapak Pendeta. Firman ini jelas adalah gelar bagi Yesus ya. Karena itu harus dilihat dari konteksnya. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman ini adalah gelar bagi Yesus. Dan
Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Berarti Yesus pribadi itu memang belum nama Yesus ya, karena Yesus itu kan setelah dia jadi manusia baru diberi nama Yesus. Kalau kita memakai bahasa Yunaninya saja, logos. Ya, firman itu logos. Logos itu mula-mula bersama-sama dengan Allah, dan logos itu adalah Allah. Tapi logos itu lalu menjadi manusia. Kata-kata menjadi manusia itu bukan terjemahan hurufiah. Kata-kata terjemahan hurufiahnya harusnya menjadi daging. Jadi logos itu menjadi daging. Ya, dia menjadi daging. Nah, inilah yang disebut sebagai inkarnasi atau penjelmaan. Ya, penjelmaan. Nah, ini tidak boleh disamakan dengan istilah reinkarnasi. Reinkarnasi itu adalah istilah agama lain yang berbicara tentang lahir kembali. Orang sudah mati lalu lahir lagi. Orang sudah mati lahir lagi. Jadi dia mati berulang-ulang. Orang yang sama tapi bisa lahir juga berulang-ulang. Nah, Kristen tidak percaya reinkarnasi. Tapi kita percaya inkarnasi di mana Allah itu menjelma menjadi daging. Logos menjelma menjadi daging atau menjadi manusia. Dan itulah yang kita rayakan pada waktu Natal. Ya, pada waktu Natal dia datang dan menjadi manusia. Lalu dengan tujuan apa? Supaya dia bisa mati menebus dosa kita. Kalau dia di surga dan dia mau menebus dosa kita, penebusan dosa harus melalui kematian. Bagaimana dia bisa mati kalau dia hanya Allah? Karena itulah maka dia harus menjadi manusia. Supaya dengan menjadi manusia, dia bisa dibunuh mati. Dengan kematiannya, dia membayar hutang dosa dan menebus dosa kita. Ya. Iya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Salam Bapak Pendeta, saya ingin bertanya, apakah percaya kepada Yesus merupakan anugerah ataukah hasil usaha dari manusia? Percaya kepada Yesus itu tidak bisa ya, usaha manusia ya. Kalau kita membaca di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama, dikatakan begini, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu dahulu sudah mati. Jadi kita ini secara rohani kita sudah mati. Kita tidak bicara soal jasmani ya. Secara jasmani kita hidup, tapi secara rohani kita mati. Nah, mengapa sampai Alkitab menggambarkan orang berdosa itu seperti orang yang mati? Mati rohani. Kalau orang mati misalnya mayat terbaring di situ, saudara bawa apapun, bawa duit 1 miliar pun, itu orang mati tidak bisa berespon. Ya, dikasih makanan seenak apapun tidak bisa berespon. Kenapa? Karena sudah mati. Demikian juga orang yang berdosa itu adalah orang yang digambarkan sebagai orang mati. Dikasih tawaran macam apapun, disuruh percaya pun dia tidak bisa. Nah, karena itu maka untuk bisa orang percaya, pertama-tama Tuhan lalu harus dengan rohnya bekerja melahirbarukan orang itu. Maka itulah yang disebut sebagai lahir baru. Lahir baru itu tidak sama dengan beriman. Lahir baru itu tidak sama dengan percaya. Lahir baru itu tidak sama dengan bertobat. Lahir baru mendahului kepercayaan. Jadi orang itu dilahirbarukan. Jadi tadi dia mati, sekarang dia sudah dilahirkan kembali, dia sudah hidup. Nah, pada waktu dia hidup, firman diberitakan, Injil diberitakan. Pada waktu Injil diberitakan, dia akhirnya bisa mendengar. Nah, dia bisa berespon. Pada saat itulah, maka dia dikaruniakan iman. Ya. Kalau kita membaca ayat Filipi pasal 1, ayat yang ke-29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Sekarang abaikan urusan menderitanya, ya. Tapi kalau kata ini urusan menderitanya dibuang, maka ayat ini akan berbunyi, sebab kepada kamu dikaruniakan untuk percaya kepada Kristus. Jadi untuk percaya kepada Kristus pun kita dikaruniakan, diberikan. Lalu kalau itu dibandingkan dengan Yohanes pasal 6, ayat yang ke-44, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Jadi kalau sampai kita bisa percaya kepada Kristus itu karena ditarik oleh Bapa. Kalau Bapa tidak menarik, orang tidak mungkin datang kepada Kristus. Jadi bahwa kita bisa percaya, itu kita bisa beriman, iman itu dikaruniakan oleh Tuhan. Iman dikaruniakan oleh Tuhan, dan itu berarti bahwa di dalam keselamatan kita tidak punya andil apa-apa. Ya. Bahkan untuk percaya saja itu kita membutuhkan anugerah daripada Tuhan
Ya, kita membutuhkan pemberian daripada Tuhan, ya. Bahwa kita bisa mendengar Injil, bisa berespon kepada Injil, itu karena pekerjaan Tuhan yang menarik kita. Tanpa itu tidak bisa ada orang percaya. Jadi sebenarnya kalau kita mau pikir, apa sih sumbangsi kita di dalam keselamatan kita? Sama sekali tidak ada. Bahkan untuk percaya pun kita membutuhkan karunia dari Tuhan. Ya. Nah, kalau Tuhan memang kita orang-orang pilihan, maka Tuhan memang memberikan atau mengaruniakan iman kepada orang-orang pilihannya. Jadi iman itu adalah karunia dari Tuhan. Ya, iman adalah karunia dari Tuhan. Dan kawan, kita ke satu pertanyaan terakhir sebelum Jessica putarkan satu pujian lagi, sebelum kita kembali lagi ke sesi tanya jawab yang berikutnya. Menarik sekali pertanyaan ini karena sepertinya banyak yang juga mengalami dalam kehidupan sehari-hari ya, terutama di zaman yang sekarang ini. Salam Bapak Pendeta, ada Dewi di Cabang Air. Saya mau bertanya Bapak, apakah menurut Bapak jika ada orang yang menggunakan setan atau istilahnya nai, apakah bisa dikatakan sama dengan dukun? Kemudian jika orang tersebut atau ada orang yang terkena nai atau sakit nai harus disembuhkan dengan cara disumbur dari orang yang menggunakan nai, apakah itu berdosa Bapak dengan mengobati seperti itu? Karena dia terus-terusan sakit, sedangkan penyembuhan dengan menggunakan doa atau sudah berdoa tapi belum ada perubahan. Namun ketika disumbur ternyata malah sembuh. Mohon penjelasannya Bapak. Ingat ya bahwa pertama Alkitab jelas melarang kita untuk berurusan dengan kuasa-kuasa gelap. Jadi itu pasti okultisme. Itu pasti kuasa-kuasa setan. Jadi dengan kata lain, menggunakan jasa kuasa gelap untuk keberhasilan, untuk kesembuhan atau apapun itu jelas dosa ya. Nah, kalau saudara kena guna-guna, kena nai, kena leu-leu atau opo-opo dan lain sebagainya istilah seperti itu. Nah, lalu saudara menyembuhkan, saudara misalnya berdoa kok tidak sembuh ya. Tapi begitu dipakai sumbur oleh dukun, kok sembuh. Saudara jangan pikir ya, itu jangan ini ya, jangan tertipu ya, karena setan itu licik. Setan itu seringkali kerjasama ya. Dukun A bikin orang sakit, jadi itu yang setan yang bikin sakit itu setan juga. Lalu setelah itu, ya, jadi setan memakai dukun A untuk menyerang seseorang, lalu orang itu sakit. Setelah itu, dukun B pergi lalu memberikan sumbur, lalu setannya menyembuhkan orang itu. Jadi sebenarnya yang bikin sakit setan, yang menyembuhkan juga setan. Tujuannya apa? Supaya orang lalu menjadi percaya kepada dukun-dukun itu. Nah ini sebenarnya adalah taktik setan saja. Ya, taktik setan saja. Sehingga jangan kaget ya kalau setan bisa menyembuhkan. Nabi-nabi palsu, setan-setan pada waktu Musa pergi ke tanah Mesir dan dia lalu akhirnya membuat banyak keajaiban. Jampi-jampi atau ahli-ahli sihir dari Mesir pun bisa membuat mujizat. Ya, jadi itu semua adalah taktik setan. Nah sekarang bagaimana kalau menghadapi orang yang kok kena serangan kuasa gelap? Kalau kena serangan kuasa gelap lalu tidak didoakan kok tidak sembuh-sembuh ya saudara, tidak sembuh-sembuh. Kita kalau melihat ayat ya, Bilangan 23 ayat 23, sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Nah, untuk Israel orang pilihan bangsa pilihan Tuhan atau Yakub orang yang percaya, tidak ada mantra yang mempan. Kalau saudara orang sungguh-sungguh orang percaya, tidak bisa saudara dikalahkan oleh kuasa gelap ya. Jadi kalau sampai orang bisa kena kuasa gelap, ya menurut saya itu bukan orang percaya. Dia mungkin orang Kristen KTP saja. Jadi bagaimana caranya? Menurut saya pertama-tama orang seperti itu, kalau didoakan tidak sembuh, pertama mesti harus injili orangnya. Ya, injili orangnya supaya orangnya sungguh-sungguh percaya Yesus. Kalau orangnya percaya Yesus, maka Roh Kudus pasti diberikan kepada dia. Efesus 1 ayat 13. Kalau Roh Kudus diberikan kepada dia, mustahil dia dikuasai oleh atau dikalahkan oleh kuasa jahat. Jadi menurut saya, kalau orang sampai dikalahkan atau kena guna-guna seperti itu, serangan kuasa gelap, menurut saya orangnya belum sungguh-sungguh Kristen. Dia masih Kristen KTP, harus diinjili.
Setelah diinjili dulu, baru didoakan. Kalau didoakan saja usir setannya, mungkin saja tidak berhasil. Dan karena itu lalu ada dukun lain yang menyembuhkan, kita lalu percaya kepada dukun itu. Itu semuanya permainan setan. Ya, itu hanya permainan setan. Jadi jangan tertipu dengan permainan setan. Orang yang terkena itu harus diinjili dan harus sungguh-sungguh percaya Tuhan. Kalau sudah, menurut saya tidak bisa dikalahkan oleh kuasa jahat, kuasa roh jahat. Ya. Iya, baik. Jadi yang utama adalah harus diinjili terlebih dahulu ya, orang yang mungkin terkenal. ada satu ayat yang menguatkan itu adalah roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh dunia ini. Nah, kalau roh yang ada dalam kamu lebih besar dari dunia ini, bagaimana roh dari dunia ini bisa ada dalam kamu? Itu berarti di dalam kamu tidak ada roh yang itu. Kenapa belum ada roh? Karena belum sungguh-sungguh percaya. Iya, baik. Terima kasih Bapak Pendeta Esra. Dan kawan, kita masih akan kembali lagi ke sesi tanya jawab yang berikutnya karena masih banyak SMS di line SMS kita yang sudah masuk di 082144942696. Namun sesudah satu pujian dari Gracia, Jessica dan juga Bapak Pendeta Esra akan kembali. Masih di Revival Voice, masih ada Jessica dan juga Bapak Pendeta Esra Soru yang menemani kawan malam hari ini. Belajar firman Tuhan dan juga tanya jawab mengenai firman Tuhan. Kita tadi sudah banyak SMS yang dibacakan sama Jessica, sudah dijawab juga oleh Bapak Pendeta Esra. Kita masih lanjut lagi di line SMS kita di 082144942696. Jangan lupa juga di line Facebook kita di SKFM Suara Kupang, serta line telepon kita 038084311166. Jessica langsung ke line SMS karena sudah banyak SMS yang masuk, sedangkan waktu kita masih tersisa kurang lebih hanya sekitar 20 menit lagi ya. Salam selamat malam Bapak Pendeta dari Dejar yang ada di Oesapa. Mau bertanya Bapak, apakah teman saya ini bisa diterima lagi menjadi anak Tuhan Yesus? Soalnya ia dari agama Kristen Protestan, kemudian ia berpindah ke agama lainnya Bapak. Lalu kemudian balik lagi sekarang ke agama Kristen Protestan atau agama yang semula yang dia anut. Dan apakah teman saya ini sama halnya dengan Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus? Apakah sama dengan Petrus yang menyangkal Yesus? Saya tidak tahu ya. Saya tidak tahu karena begini, Petrus itu dia memang menyangkal Yesus tapi dia tidak pernah kehilangan kepercayaan pada Yesus. Dia masih percaya Yesus Mesias, dia masih percaya Yesus Tuhan, dia masih percaya Yesus itu adalah gurunya, hanya karena ketakutan dia lalu menyangkal. Tapi kalau teman saudara yang lalu pindah agama ini, mengapa dia pindah agama? Apakah kalau dia pindah agama karena memang dia pernah sudah tidak percaya Yesus sama sekali lagi? Ya, dia tidak percaya Yesus itu Tuhan, dia tidak percaya Yesus itu Allah, dia tidak percaya Yesus itu juru selamat. Berarti kasusnya berbeda dengan Petrus. Ya, jadi saya tidak tahu apakah sama dengan Petrus atau tidak, karena saya tidak tahu kisahnya bagaimana. Tapi bagaimanapun juga, kalau orang pernah meninggalkan iman Kristen dan dia kembali, ya, menurut saya tetap tidak ada dosa sebesar apapun yang tidak bisa diampuni. Di dalam Yesaya 1 ayat 18, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Jadi tetap ada pengampunan bagi orang yang berbuat dosa separah apapun. Tuhan tetap akan mengampuni sepanjang dia datang sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang datang kepadaku tidak akan kubuang, tidak akan kutolak. Ya. Baik, itu dia penjelasan dari Bapak Pendeta Esra. Kita lanjut lagi ke line SMS. Salam selamat malam Bapak Pendeta, mau tanya, kalau orang yang bisa kena serangan dari kuasa gelap, apakah bisa juga itu merupakan ujian dari Tuhan yang mengizinkan iblis untuk mencobai kita? Karena sebelumnya adalah anak iblis yang setelah percaya menjadi anak Tuhan. Sehingga iblis tidak mungkin tinggal diam dan menyerang orang tersebut. Mohon penjelasannya Bapak. Kalau serangan setan secara umum ya pasti. Pasti itu Tuhan bisa izinkan. Tapi kalau serangan menggunakan kuasa gelap menurut saya tidak bisa. Ya, jadi misalnya ya bahwa saya setelah percaya Yesus maka saya bisa diserang oleh setan dengan macam-macam cara setan menyerang saya. Tapi bahwa dengan kuasa gelap menurut saya tidak bisa. Karena itu sudah lain cerita. Itu berarti bahwa roh yang ada di dalam atau roh dari luar itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam. Nah, jadi misalnya ya seperti Ayub. Ayub itu diserang setan. Diserang setan dengan berbagai macam malapetaka, sakit, penyakit, bencana dan lain sebagainya. Tapi tidak dengan kuasa gelap. Ya, jadi menurut saya harus membedakan serangan setan secara umum
dengan serangan menggunakan kuasa okultisme. Kalau menurut saya dengan kuasa okultisme tidak bisa. Kalau serangan umum bisa. Baik, lanjut lagi kita ke pertanyaan yang berikutnya. Salam, selamat malam Bapak Pendeta. Mau tanya, musuh kita sebagai orang percaya sesungguhnya adalah iblis. Lalu bagaimana dengan ajaran Yesus tentang mengasihi musuh? Sedangkan musuh kita itu adalah iblis. Mohon penjelasannya Bapak. Konteksnya mesti dilihat, tidak boleh disamakan. Kalau di dalam Efesus pasal 6 itu perjuangan kita bukan malah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa di udara. Itu bicara tentang iblis. Tapi jadi itu bukan manusia, itu bicara iblis. Tapi kalau bilang dalam konteks kasihi musuh, itu tidak bicara tentang iblis. Itu bicara tentang orang-orang yang memusuhi kita di dalam hidup ini. Jadi itu bicara orang. Jadi kalau waktu dibilang bahwa kita harus mengasihi musuh, itu pasti bicara tentang musuh dalam pengertian orang yang memusuhi kita. Kita memang tidak memusuhi orang, tapi orang bisa memusuhi kita kan. Akhirnya mau tidak mau kita lalu menjadi punya musuh. Bukan karena kita memusuhi, tapi karena kita dimusuhi. Nah, Yesus sendiri dimusuhi banyak orang. Berarti Yesus mempunyai musuh. Bukan dia memusuhi orang, tapi dia dimusuhi orang. Nah, untuk itu dia mesti mengasihi musuhnya. Sama dengan kita. Kita mesti mengasihi musuh manusia. Tapi dalam konteks Efesus pasal 6 itu bicara tentang iblis. Maka tidak berlaku mengasihi iblis. Kalau saudara mengasihi iblis, bagaimana saudara mengasihi iblis? Nah, sedangkan iblis adalah justru adalah seharusnya adalah musuh kita yang memang tidak perlu dikasihi, mesti harus dijauhi. Ya, jadi konteksnya mesti dibedakan, tidak bisa disamakan. Oke, baik. Jadi sebelumnya harus membedakan konteksnya terlebih dahulu ya. Selamat malam Bapak Pendeta Esra, saya mau bertanya, apakah teori Big Bang dalam sekolah pelajaran itu selalu diajarkan pada siswa-siswa SMA, khususnya jurusan IPA? Pertanyaannya agak membingungkan. Begini ya, saudara, kadang-kadang orang-orang yang anti kreasionisme itu adalah paham tentang asal mula dunia ini atau asal mula semesta ini dari mana. Nah, kreasionisme itu mengatakan bahwa asal mula alam semesta ini dari diciptakan. Jadi ini biasanya oleh kaum teistik. Orang yang percaya kepada Allah, dia percaya bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah. Tapi orang-orang ateis misalnya, mereka tidak percaya ada Allah. Kalau mereka tidak percaya ada Allah, lalu bagaimana mereka menjelaskan adanya realitas alam semesta ini? Nah, lalu akhirnya muncullah berbagai macam teori. Nah, jadi muncullah teori Big Bang. Teori Big Bang adalah mengatakan bahwa pada zaman dulu kala terjadilah satu ledakan yang besar. Lalu ledakan yang besar itu lalu akhirnya menghasilkan, dari ledakan yang besar itu lalu menghasilkan pecahan-pecahannya atau puing-puingnya, lalu menghasilkan alam semesta ini. Nah, tapi menurut saya itu sesuatu yang tidak masuk di akal. Mengapa? Karena alam semesta ini menunjukkan suatu keteraturan yang luar biasa. Kita bisa melihat ada yang namanya siklus hidrologis. Siklus hidrologis itu adalah misalnya dari hujan turun ke bumi, ya, lalu menjadi sungai. Dari sungai mengalir ke laut, lalu laut menguap jadi awan, lalu awan menjadi hujan lagi, hujan ke sungai lagi, sungai ke laut lagi. Ini semacam ada satu siklus hidrologis yang baik sekali. Matahari yang terbit dan terbenam, lalu peredaran bintang-bintang, peredaran planet-planet dan lain sebagainya. Itu dunia atau alam semesta menunjukkan satu kecerdasan tertentu. Maka tidak mungkin, menurut saya, tidak mungkin suatu keteraturan dihasilkan melalui sebuah ledakan atau kekacauan. Saya pernah membaca satu tulisan mengatakan begini, katakanlah begini ya, bahwa di dalam satu kotak diisi kelereng hijau, kelereng warna hitam, biru, putih dan lain sebagainya, coklat. Nah, lalu tiba-tiba diserahkan, plak, lalu pecahlah atau jatuhlah kotak itu. Lalu apa yang terjadi? Apakah bisa kelereng hijau kumpul sama hijau, kelereng coklat sama coklat, hitam sama hitam, putih sama putih, merah sama merah? Tidak mungkin. Karena kalau hitam sama hitam, merah sama merah, putih sama putih, itu semua menunjukkan keteraturan. Keteraturan itu tidak bisa dihasilkan dari sebuah kekacauan. Nah, demikian juga bagaimana alam semesta yang teratur ini bisa dihasilkan dari suatu kekacauan atau suatu ledakan besar atau Big Bang. Nah, karena itu menurut saya itu tidak masuk di akal. Nah, karena itu menurut saya memang pelajaran-pelajaran di dalam pelajaran kita kadang-kadang dipengaruhi, makanya orang belajar tentang teori evolusi dan sebagainya, ya karena dihasilkan dari pemikiran-pemikiran yang anti keberadaan Allah. Tapi kalau menurut saya, kalau kita percaya Allah,
maka yang harus kita terima adalah teori kreasionisme, bahwa asal mula alam semesta ini itu berasal dari Allah yang menciptakan. Tidak bisa muncul lewat ledakan, atau tidak bisa muncul atau ada dengan sendirinya. Ketika dua orang ilmuwan yang seringkali meneropong menggunakan teleskop mereka lalu melihat alam semesta ini, wah, matahari posisinya di sini, bulan di sini, bintang-bintang di sini, wah, teratur sekali, indah sekali. Nah, tapi yang satu percaya Allah ada, yang satu tidak percaya Allah ada. Satu kali yang ateis ini datang kepada yang percaya Allah ini ada. Ternyata dilihat di atas mejanya ada miniatur dari alam semesta. Wah, di dalam kaca, indah sekali. Lalu dia bertanya kepada temannya, siapa yang buat ini? Lalu temannya yang percaya Tuhan bilang, tidak ada yang buat. Tiba-tiba saja ada sendiri. Lalu yang satu bilang, kamu gila kah? Masa benda sebagus ini kok tidak ada yang buat? Nah, lalu teman yang percaya Tuhan ini dia mengatakan, kalau untuk bentuk mini saja kamu merasa harus ada yang menciptakan, kamu anggap gila kalau ada sendiri, mengapa yang aslinya kamu bisa percaya dia ada dengan sendirinya? Tidak mungkin. Ya, jadi menurut saya itu latar belakang pemikiran ateisme yang melatar belakangi berbagai macam teori yang anti kreasionisme. Iya, baik, itu dia penjelasan dari Bapak Pendeta Esra. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Shalom Bapak Pendeta, apakah orang yang hidupnya selalu berusaha dekat dengan Tuhan, namun ketika datang cobaan lalu ia menjadi jauh dari Tuhan, dapatkah dia masuk dalam surga, Bapak? Kita masuk surga itu bukan tergantung kita itu berusaha dekat Tuhan atau tidak. Tapi kita sekarang sudah percaya Yesus sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau tidak. Kalau kita betul-betul sudah percaya Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis kita lalu akhirnya hidup di dalam Tuhan. Hidup dalam Tuhan pasti kita menjadi dekat dengan Tuhan. Ya, kadang-kadang memang jauh dari Tuhan orang bisa saja ya karena pergumulan, percobaan dia bisa saja lalu akhirnya menjadi suam-suam dan sebagainya, tapi sepanjang dia betul-betul sudah percaya Yesus, menurut saya dia tetap selamat ya. Dia tetap selamat karena seluruh dosanya itu sudah ditebus oleh Kristus. Tapi kalau dia betul-betul percaya pada Yesus, dia mungkin mengalami kesuaman rohani atau persoalan, tapi pada akhirnya dia akan kembali kepada Tuhan. Tapi kalau misalnya dia lari dari Tuhan, terus akhirnya lari terus, tidak balik-balik. Nah ini kalau dia sampai tidak balik-balik, ya artinya dia belum pernah sungguh-sungguh percaya Yesus. Kalau dia sungguh-sungguh percaya, dia mungkin pada satu titik dia bisa jauh dari Tuhan. Bahkan dia mungkin bisa menyangkal Tuhan seperti Petrus. Tapi pada akhirnya dia akan kembali kepada iman yang sungguh-sungguh. Iya, lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Selamat malam Bapak Pendeta, dari Jeko yang ada di BTN Kolhua. Bapak, saya percaya Tuhan Yesus dan merasakan hikmat Tuhan. Namun belakangan ini saya merasakan kehilangan semuanya itu. Apakah saya masih punya waktu atau kesempatan lagi untuk mendapatkan hikmat Tuhan lagi? Apa yang saudara maksudkan dengan hikmat Tuhan? Iya. Nah, itu saudara jelaskan dulu. Okay. Supaya karena kita bisa saja memahami satu kata dengan pengertian yang berbeda-beda. Baik, untuk Jeko mungkin bisa di SMS kembali Jeko di line SMS kita di 082144942696. Apa yang dimaksudkan dengan hikmat Tuhannya itu? Mungkin lebih diperinci lagi ya. Selamat malam Bapak Pendeta Esra, saya mau bertanya mengenai hal kekhawatiran. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk tidak khawatir akan makan, minum, pakaian. Bolehkah kita hidup tenang-tenang saja kalau seandainya kita tidak perlu khawatir, santai dan damai-damai saja karena kita berpikir bahwa Tuhan sudah menyiapkan semuanya, Bapak? Tidak bisa, saudara ya. Kalau kita membaca Matius pasal 6, itu dikatakan bahwa mengapa kamu khawatir akan makan, minum, pakai? Bukankah lihatlah, pandanglah burung di udara, tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Perhatikan juga bunga bakung, ya, yang tidak tumbuh, tidak memintal, tapi dia dihiasi lebih indah daripada Salomo dalam segala kemegahan pun tidak seindah salah satu dari bunga itu. Nah, dari situ kelihatannya orang berkata, nah kalau begitu burung saja tidak menabur, tidak menuai, tapi diberi makan. Nah kalau begitu kita, karena Tuhan memelihara saya, kalau begitu saya diam-diam saja. Saya santai-santai saja. Tidak. Alkitab mengecam orang yang malas. Di dalam surat Paulus mengatakan bahwa kalau siapa tidak mau kerja, jangan makan. Di dalam Amsal dibilang, hai pemalas, pergilah kepada semut, lihatlah lakunya dan jadilah bijak. Jadi Tuhan menentang orang malas. Yang malas kerja, jangan makan. Nah, jadi pemeliharaan Tuhan tidak pernah harus membuat kita menjadi orang yang malas bekerja. Sekarang coba lihat. Burung itu diberi makan oleh Tuhan.
Tapi burung itu tidak hanya santai-santai saja, tidur-tidur saja di sarangnya, pas jam makan Tuhan kasih turun makanan dari langit. Tidak. Burung itu memang tidak menabur, tidak menuai. Tapi kan dia mesti, Tuhan sudah siapkan makanan. Tuhan mungkin siapkan di laut, di padang, atau apa di hutan. Maka burung itu perlu terbang. Dia perlu mencari biji-bijian atau makanannya yang sudah Tuhan sediakan di mana-mana. Itu tugasnya burung. Demikian juga bunga itu dihiasi, tapi bunga tidak pasif. Bunga itu mengarahkan akar-akarnya, mengambil sari-sari makanan yang sudah diberikan Tuhan atau ditaruh Tuhan di dalam tanah. Nah, karena itu maka bunga juga tidak pasif. Jadi bahwa Tuhan memelihara kita tidak boleh menyebabkan kita menjadi orang yang pasif di dalam hidup ini. Kalau kita membaca di dalam Mazmur pasal yang ke 127, ya, dikatakan di sana, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudara bayangkan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Yang bangun siapa? Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, berarti yang membangun rumah Tuhan. Tapi kalimat selanjutnya, sia-sialah usaha orang membangunnya, berarti orang juga membangun. Dari Tuhan membangun, tapi orang juga. Lalu jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, berarti Tuhan kawal kota. Sia-sialah pengawal berjaga-jaga, berarti pengawal juga berjaga-jaga. Jadi bahwa Tuhan mengawal kota bukan berarti pengawal boleh tidur. Jikalau Tuhan yang bangun rumah bukan berarti orangnya hanya tidur-tidur saja. Tidak. Maka di sini ada prinsip dari gereja purba, ora et labora, berdoa dan bekerja. Jadi bahwa Tuhan memelihara kita, tidak boleh menjadikan kita menjadi orang yang malas, tapi kita seharusnya rajin bekerja. Pendeta Rap mengatakan waktu dia berkhotbah tentang Matius pasal 7, mintalah maka carilah maka kamu akan mendapatkan. Lalu mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan dapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Waktu dia menjelaskan kata-kata ini, mintalah, carilah, minta cari, habis minta mesti cari. Kalau nelayan bilang Tuhan berilah saya berkat hari ini, habis itu cari di laut. Tukang ojek berdoa Tuhan berkati saya hari ini, habis itu cari di jalan. Pedagang bilang Tuhan berkati saya hari ini, habis itu cari di pasar. Pegawai bilang Tuhan berkati saya hari ini, habis itu cari di kantor. Jadi kita minta kepada Tuhan, tapi mesti cari. Firman Tuhan menentang orang yang malas. Ya. Baik, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Salam, selamat malam Bapak Pendeta. Bapak, saya mau bertanya, kalau seandainya orang itu mati karena ugal-ugalan di jalan, apakah itu kehendak Tuhan ataukah kesalahan dia sendiri, Bapak? Tergantung dari sudut pandang mana kita mau lihat. Kalau dari sudut pandang manusia, ya salahnya dia. Tapi kalau dari sudut pandangnya Tuhan, dalam sudut pandang Tuhan, itu segala sesuatu terjadi tidak ada yang kebetulan. Ya, segala sesuatu yang ada di kolong langit ini semuanya ada dalam ketetapan Tuhan. Tidak ada satu peristiwa yang betul-betul kebetulan. Dan kalau kita melihat ya bahwa kalau sesuatu belum terjadi, kita tidak tahu bahwa itu ketetapan Tuhan atau tidak. Tapi kalau sampai sesuatu itu sudah terjadi, maka kita tahu bahwa itu adalah ketetapan Tuhan. Ya. Kalau kita misalnya ya lihat ayat ada sejumlah ayat yang menunjukkan bahwa segala sesuatu ditetapkan oleh Tuhan ya. Mazmur 139 ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Jadi apapun terjadi Tuhan tetapkan itu. Ya. Matius pasal 10 ayat 29-30. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Jadi berarti bahwa burung sampai kalau jatuh pun itu ada di dalam ketetapan Tuhan. Hujan turun, ya. Lalu badai, di sini hujan, di sana tidak ada hujan. Kilat memancar, ya. Itu semua menyambar-nyambar, semuanya karena ketetapan Tuhan. Ya. Lalu orang kecelakaan. Bahkan kalau saudara melihat di dalam contoh di dalam ayat
Amsal 22 ayat 2. Orang kaya, orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua itu ialah Tuhan. Pengkhotbah pasal 7 ayat 14. Hari malang ini pun dijadikan Allah seperti hari mujur. Lalu Yesaya pasal 45 ayat yang ke-7. Tuhan itu yang menjadikan nasib mujur, yang menciptakan nasib malang. Ratapan pasal 3 ayat yang ke-38. Bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang baik, apa yang buruk? Nah, Amos pasal 3 ayat 6. Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Dan masih banyak ayat yang lain lagi. Nah, dari sudut pandang Tuhan, segala sesuatu yang terjadi itu tidak ada kebetulan. Pasti dalam ketetapan Tuhan. Tapi dari sudut pandang manusia, kita tidak bisa bahwa Tuhan menetapkan berarti Tuhan yang salah. Tidak. Ya. Nah, karena itu coba perhatikan ayat ini ya. Memang anak manusia harus pergi seperti yang telah ditetapkan. Tapi celakalah orang yang olehnya anak manusia diserahkan. Jadi Yudas mengkhianati Yesus itu sudah ditetapkan. Tapi celakalah Yudas yang menjual Yesus. Demikian juga berarti Yudas salah kan? Nah, demikian juga orang kalau ugal-ugalan sampai mati. Ya, dia salah. Tapi di balik semua itu sebenarnya Tuhan telah menetapkan demikian. Nah, tapi ini satu ide yang besar yang tidak mungkin saya jelaskan dalam waktu yang sesingkat ini. Ya. Baik, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Kalau tadi mungkin ada pertanyaan mengenai teori Big Bang tentang pembentukan alam semesta. Ini ada yang bertanya Bapak Pendeta mengenai pelajaran yang di sekolah juga, yang mana manusia berasal dari kera dan dibuktikan dengan penemuan fosil-fosil. Padahal dalam Alkitab sudah jelas menyatakan bahwa manusia diciptakan oleh Allah. Lebih-lebih lagi yang mengajar ini atau yang menyampaikan ini gurunya adalah guru yang beragama Kristen. Itu kan yang teori evolusi ya. Nah, memang gurunya mungkin beragama Kristen, tapi mungkin pelajaran yang mesti disampaikan seperti itu. Nah, itu masalahnya. Seringkali pemikiran-pemikiran yang anti kreasionisme itu yang muncul atau masuk ke dalam pelajaran sekolah kita. Nah, itulah itulah teori evolusi, ya, teori evolusi. Nah, bagaimana kita menjelaskan tentang teori evolusi ini? Dilihat dari kacamata Kristen atau ilmu pengetahuan ya. Nah, itu jelas bahwa teori itu dipelopori oleh Charles Darwin lewat bukunya Origin of Species ya pada tahun 1859 ya. Dan memang ada pandangan yang bervariasi seputar teori evolusi, tapi secara umum teori itu mengatakan semua makhluk hidup itu adalah hasil evolusi dari bentuk yang paling sederhana. Dulunya terjadi secara kebetulan, bahan-bahan yang mati itu bercampur lalu berubah menjadi makhluk bersel satu, lalu berubah lagi menjadi makhluk yang lain yang lebih kompleks. Jadi sederhananya begini, mula-mula secara kebetulan ada satu makhluk bersel satu yang setelah berjuta-juta tahun berkembang menjadi sejenis ikan. Lalu setelah itu jutaan tahun lagi ikan ini berkembang menjadi amfibi. Lalu jutaan tahun kemudian amfibi ini berkembang menjadi reptilia. Lalu jutaan tahun lagi reptilia ini berkembang menjadi mamalia dan burung, dan pada akhirnya beberapa mamalia seperti monyet itu berkembang menjadi manusia. Nah, dalam beberapa proses terakhir itu menjadi manusia seperti sekarang. Nah, kira-kira begitulah teori evolusi. Nah, bagaimana kita jawab ini? Sebenarnya ada banyak jawaban bisa kita berikan ya terhadap teori ini berkaitan dengan mutasi genetik, hukum termodinamika atau hukum entropi, maupun juga penemuan biokimia modern yang berhubungan dengan DNA, RNA. Tapi semua penjelasan itu kalau saya jelaskan juga itu akan menyulitkan saudara untuk memahami karena kita tidak mempunyai pengetahuan dasar tentang bidang-bidang itu. Jadi saya ingin mengatakan begini saja. Pertama, bahwa teori ini mengatakan bahwa seluruh kehidupan dimulai dari satu makhluk bersel satu, kemudian berevolusi selama jutaan tahun, kemudian menjadi muncul makhluk-makhluk yang lain. Pertanyaannya adalah dari mana makhluk bersel satu itu berasal? Itu kan jadi masalah. Pertanyaan itu dikatakan bahwa itu bahan-bahan mati bercampur lalu secara otomatis menghasilkan suatu kehidupan dengan sendirinya. Menurut saya itu mustahil. Coba Anda mencampur sejumlah benda mati, apakah bisa menghasilkan makhluk hidup? Mereka juga mengatakan bahwa petir yang menyambar lalu menghasilkan satu zat yang namanya asam amino, dan asam amino ini adalah unsur dasar dari sel. Tapi persoalannya adalah bagaimana bisa satu zat yang mati seperti asam amino tahu-tahu bisa berubah menjadi satu sel yang hidup.
Secara logis tidak bisa diterima kalau sesuatu benda mati atau hidup bisa ada secara kebetulan. Ya. Dengan demikian, teori bahwa ada makhluk bersel satu yang muncul secara kebetulan, sebagaimana dikatakan para evolusionis, itu adalah omong kosong yang tidak masuk di akal. Yang kedua adalah bahwa teori evolusi ini mengatakan satu spesies tertentu mengalami perkembangan atau evolusi menjadi spesies yang lain dalam kurun waktu jutaan tahun. Pertanyaan kita adalah, apakah selama jutaan tahun itu ada spesies yang mati atau tidak? Pasti ada. Jikalau begitu, tentu harus ada spesies yang mati selama proses evolusi itu belum maksimal, dalam rupa spesies yang benar-benar baru. Kalau ya, mengapa tidak ada satu fosil pun yang ditemukan sampai saat ini yang menunjukkan pada bentuk antara di antara dua spesies berbeda? Sederhananya begini, saudara ya. Dikatakan ya oleh teori evolusi, ikan berevolusi selama jutaan tahun menjadi seekor buaya. Jadi ikan ini berubah jadi buaya selama jutaan tahun. Pertanyaannya adalah, ada banyak fosil ikan ditemukan. Demikian juga ada banyak fosil buaya ditemukan. Mengapa tidak pernah ada fosil setengah ikan setengah buaya? Bukankah rentang waktu untuk evolusi itu jutaan tahun? Pasti ada spesies yang mati dalam proses evolusi itu. Mengapa tidak ada fosil-fosil spesies setengah jadi antara ikan dan buaya? Dan masih banyak contoh yang lain. Jikalau manusia ada sekarang adalah hasil evolusi selama jutaan tahun dari monyet, mengapa tidak ada fosil antara, yaitu setengah monyet setengah manusia? Mengapa ada fosil Pithecanthropus erectus dan juga fosil Homo sapiens, tapi tidak ada fosil di antaranya? Padahal menurut teori evolusi, jarak Pithecanthropus dan erectus dan Homo sapiens itu jutaan tahun. Ya. Jadi jelaslah menurut saya bahwa semua itu teori evolusi omong kosong. Jadi dengan kata lain, seharusnya kita kembali kepada Alkitab. Kreasionisme itu adalah teori yang harus kita terima sebagai orang Kristen. Ya. Iya, baik. Dan pertanyaan menyangkut teori dari evolusi tadi menutup Revival Voice kita pada malam hari ini, atau menutup sesi tanya jawab kita malam hari ini. Dan sebelum kita mengakhirinya, Bapak Pendeta Ezra akan memimpin kita dalam doa. Ya, saya tahu banyak pertanyaan saudara yang mungkin masuk belum sempat dijawab. Juga kita mulai tadi agak terlambat karena saya masih ada pelayanan yang lain. Mudah-mudahan pada hari Kamis yang akan datang kita bisa lebih banyak waktu untuk menjawab pertanyaan saudara-saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami sudah memakai 1 jam lebih untuk belajar firman Tuhan, membahas pengakuan iman rasuli, dan juga menjawab semua pertanyaan yang masuk. Ada sejumlah pertanyaan belum masuk. Tuhan menolong supaya pada minggu yang akan datang ada lebih banyak pertanyaan bisa dijawab untuk memberikan pencerahan, pengertian, pengetahuan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa untuk semua pendengar. Tuhan memberkati mereka, membuat mereka mempunyai kerinduan rohani semakin bertambah-tambah untuk mengerti kebenaran firman Tuhan dan bertumbuh di dalam kebenaran itu. Hamba-Mu juga Tuhan tolong supaya Tuhan boleh pakai selalu menjadi alat untuk memberikan pencerahan dan pengertian kepada semua pendengar. Tuhan memberkati semua. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang berada dalam kesulitan, tantangan, persoalan, Tuhan kiranya berikan mereka jalan keluar dari setiap pergumulan yang ada. Kami berdoa untuk radio ini. Tuhan memberkati radio ini dengan semua rencana pengembangan, kebutuhan-kebutuhan Tuhan memberkati. Semua kru yang ada, para penyiar, Pak Morton Lai sebagai pemilik radio, Tuhan memberkati juga, berikan kekuatan dan kesehatan senantiasa. Kami kembalikan semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk semua teman dan kawan yang sudah bergabung bersama kami di line SMS maupun line Facebook. Terima kasih juga sudah mendengarkan Revival Voice kita untuk malam hari ini. Sekali lagi ada banyak pertanyaan yang belum sempat terjawab oleh Bapak Pendeta Ezra untuk kesempatan malam hari ini. Tapi jangan khawatir karena minggu depan di hari Kamis dan di jam yang sama kita masih akan kembali untuk belajar firman Tuhan bersama Bapak Pendeta Ezra Sory. Baik, selamat malam kawan dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah mendengarkan Revival Voice, belajar teologia bersama Pendeta Ezra Soru.
Revival Voice. Belajar teologia bersama Pendeta Esra Soru setiap hari Kamis jam 8 malam di 96 SKFM Musik dan Informasi.